Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertemuan kita yang ke-9 ini sesuai dengan RPS kita akan membahas tentang potensi benih lobster di Indonesia dan Pulau Lombok. Beberapa outline yang akan kita pelajari. Ada 5 outline. Yang pertama ada pembahasan tentang lokasi geografis Indonesia dan NTB. Kemudian ada sejarah penangkapan benih di Pulau Lombok dan Indonesia. Kemudian potensi benih di Indonesia. Kemudian ada sirkulasi benih lobster di dunia dan dampak penangkapan benih khususnya pada perairan. Yang outline pertama ini lokasi geografis dari Indonesia dan NTB. Ini ada map. Saya fokuskan kepada map dari NTB. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kita fokus ke Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kalau dilihat dari map ini, di sebelah utara, yang ini sebelah utara kita langsung berbatasan dengan Samudra Hindia, Indian Ocean. Kemudian di sebelah selatannya ini memang tidak langsung dengan Samudra Pasifik, tapi ini adalah Laut Jawa dan Laut Bali yang di sini. Tapi dia mendapatkan arus langsung dari Samudra Pasifik. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok dan di Sumbawa, ini banyak sekali keberadaan teluk. Ini saya tampilkan map dari Google Earth. Google Earth yang menampilkan teluk, salah satu teluk yang ada di Pulau Lombok. Ini adalah teluk Teelong-elong, ada di Desa Jeruwaru. Ya, ini yang menjorok ke dalam, masuk ke daratan. Yang ini teluknya, ya. Ini mulut teluknya dan ini adalah laut lepas. Itu definisi dari teluk. Itu jadi perairan yang menjorok ke daratan dan relatif lebih terlindung dari samudra lepas. Nah, ini teluk yang lain di mapnya dengan Google Earth juga. Ada 4 teluk yang ditampilkan. Ada yang pertama ini Teluk Gerupuk, ya, ini yang menjorok juga. Terus Teluk Bumbang, ini semuanya ada di Lombok Selatan, Lombok Tengah, maaf. Terus ini yang ketiga ini Teluk Awang, dan yang keempat ini Kelongkong. Ya, teluk-teluk ini adalah lokasi yang menjadi sumber benih lobster. Nah, keberadaan teluk yang ada di NTB ternyata memberikan manfaat tersendiri. Manfaatnya itu adalah daerah yang berada di teluk ini relatif lebih terlindung dari hempasan ombak dan angin kencang, sehingga dia lebih tenang dibandingkan daerah yang langsung berpaparan dengan laut lepas. Yeah. Outline yang kedua adalah potensi dari benih lobster. Nanti ini ada hubungannya dengan pembahasan teluk yang sudah saya sampaikan di awal. Ada publikasi di tahun 2020. Ini publikasi terbaru yang ditulis oleh Pak Bayu, Clive John dan Jasmine Samud, dan terbit di artikel Aquaculture yang Q1 Elsevier, yang meneliti potensi benih lobster di Indonesia. Oke. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mendownload artikel lengkapnya, ini gratis. Saya langsung ke kesimpulan.
Di artikel tersebut menyatakan Indonesia has a Querulus resource exceeding 100 million Queruli per year. Jadi Indonesia memiliki potensi benih lobster lebih dari 100 juta per tahun. Oke, lebih tinggi 20 kali lipat dibandingkan Vietnam. Oke, perinciannya di sini. Oke, ini saya terjemahkan secara bebas dari artikel tersebut bahwa lokasi penangkapan Pueruli itu tersebar pada 83 titik di Pulau Lombok, Sumbawa, Bali, dan Jawa. Pada awalnya Sumbawa, Bali, Jawa ini tidak diketahui apakah di situ ada benih lobster atau tidak. Yang awalnya hanya Pulau Lombok yang diketahui memiliki sumber benih lobster. Namun belakangan mulai dari tahun 2015 ke atas sampai tahun 2020, Sumbawa, Bali, dan Jawa dinyatakan sebagai tempat yang memiliki sumber benih lobster. Nah, estimasi pastinya, estimasi jumlah Pueruli atau larva yang benih yang tertangkap ini sebesar 103.480.283 ekor per tahun. Jadi lebih dari 100 juta. Ini adalah estimasi yang didapatkan dari data-data penangkapan benih di nelayan. Nah, jumlah ini masih bisa terus bertambah dan kemungkinan besar akan bertambah karena alat tangkap yang digunakan untuk menangkap benih ini tidak mampu menangkap semua benih yang ada di alam. Jadi sebagian besar benih tidak bisa tertangkap, ini hanya sebagian kecil yang 100 jutaan ini. Oke. Untuk di Pulau Lombok dari tahun 2009 sampai 2014 jumlah benih yang tertangkap ini terus mengalami peningkatan. Di tahun 2014 jumlahnya sebanyak 5.244.000 ekor. Nah, data terbaru untuk tahun 2020 ini belum ada karena belum ada survei ulang. Nah, terdapat 14 lokasi penangkapan di Pulau Lombok. Nah, ini nama-nama desanya, mulai dari Desa Kelongkong, Ujung, Bumbang, Gerupuk, Kute, Areguling, Maun, Tampah, Selong Belanak, Pengantap, Sepi, Seribe, Ekas, dan Awang. Nah, ini lokasi-lokasi penangkapan benih yang ada di Pulau Lombok. Secara lebih detail berdasarkan artikel tersebut, selain di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa juga memiliki 9 lokasi tempat penangkapan. Ini mulai dari Cempi, Lakei, Pantai Ria, Jotang, Jotang Baru, Labangka, Lunyuk, Tongo, dan Sekongkang. Oke, ini titik GPS-nya, latitude sama titik GPS selatan sama timurnya. Kemudian ini area ini adalah luas penangkapan, luas lokasi yang digunakan untuk penangkapan. Nah, di Pulau Jawa dan Bali ini sisanya sampai dia 83 lokasi titik penangkapan, mulai dari Berasan, Gerajagan sampai ke Baron. Baron ini ada di Jogja. Oke, di sini adalah lokasi-lokasi penangkapan benih yang baru diketahui. Benih yang ada di Indonesia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja diberikan kepada kita, karena di tempat lain benih ini tidak ditemukan. Mengapa? Karena dia mengikuti sirkulasi arus yang spesifik. Jadi arus yang spesifik inilah yang mengantarkan benih lobster bisa mendarat di Pulau Lombok dan pulau-pulau lain di Indonesia. Lalu bagaimana sirkulasi benih lobster di dunia? Ini saya ambilkan dari satu artikel yang sudah terpublikasi di tahun 2000 berapa ini? Sekitar tahun 2015. Nanti bisa dicek lagi. Penulisnya adalah Hok Tandao dan kawan-kawan. Judulnya Oceanographic Currents and Local Ecological Knowledge Indicate and Genetic Doesn't Refute
a contemporary pattern of larva dispersal for the ornate spiny lobster Panulirus ornatus in the Southeast Asian archipelago. Artikel ini salah satu isinya adalah dia menganalisis DNA dari 3 negara, salah satunya di Indonesia yaitu di Lombok. Diambil sampelnya kemudian dianalisis kesamaannya, apakah pada level DNA dia sama atau berbeda spesies lobster yang ada di 3 negara tersebut. Dan hasilnya secara umum lobster yang berada di 3 negara yaitu Australia, kemudian Filipina dan Indonesia itu tidak ada perbedaan pada DNA-nya, pada level genetik dia sama. Hal ini menandakan bahwa lobster yang bersirkulasi di dunia ini berasal dari satu induk, populasinya sama. Nah, kemudian diteliti kembali lebih lanjut sebenarnya lokasi induk untuk lobster yang ada di dunia ini di mana. Nah, itu menjadi satu pertanyaan khusus yang memang secara detail belum bisa terjawab. Beberapa hal yang bisa terjawab dari artikel ini, yang pertama, ini ada lingkaran yang warna kuning. Lingkaran warna kuning ini menandakan bahwa ini adalah lokasi induk dari lobster, tempat dia melakukan pemijahan atau penetasan telurnya. Sedangkan yang warna biru dan ada kotak ini adalah tempat yang disinggahi oleh benih lobster selama mengalir mengikuti arus yang spesifik. Kemudian di sini ada waktu, misalnya Agustus, September. Ini adalah estimasi waktu benih itu sampai di tempat tersebut. Ya, saya mulai dari sini, dari selat di Torres Strait. Ini selat Torres yang ada di Australia dan di antara Australia dan Papua Nugini. Di sini ada lingkaran berwarna kuning. Nah, di sini adalah lokasi pertama yang diduga menjadi lokasi penetasan telur dari lobster. Oke, dia menetas. Kemudian ini ada panah. Ini artinya larvanya mengalir mengikuti arus ini melewati Papua Nugini. Terus kalau dilihat ini adalah Papua, melewati Papua. Terus dia sampai ke ini adalah Filipina. Di Filipina, jalur yang kedua, begitu di Papua dia menuju ke ini Laut Banda. Nah, di Filipina ini Pulau Samar. Ini juga ada lokasi penetasan telur dari lobster. Nah, larva yang ada di sini kemudian mengalir mengikuti arus spesifik melalui perairan di Kalimantan dan Sulawesi, kemudian ke Laut Jawa. Dari Laut Jawa dia menuju ke perairan di Lombok. Ya, ini perairan di Lombok. Nah, dari Lombok dia akan menuju ke Sumatera, bagian Aceh pada bulan November sampai Desember. Kemudian dari sini juga dia akan kembali lagi ke Lombok. Ya. Dari Lombok ini juga dia akan mengalir terus mengikuti arus sampai dia kembali lagi ke Australia. Sampai kembali lagi ke Australia. Nanti dari sini dia ada lokasi penetasan telur kembali dan larvanya mengalir kembali seperti rute awal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian lokasi-lokasi penetasan yang ada di Filipina. Dia menetas di Selat Luzon namanya, terus di Pulau Palawan. Terus larvanya mengalir mengikuti arus spesifik menuju ke Vietnam, dari Filipina ke Vietnam. Dari Vietnam kemudian mengalir lagi mengikuti arus menuju ke Laut Jawa.
Dari Laut Jawa kemudian dia akan bertemu juga dengan atau menuju ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Dari Lombok Sumbawa ini kemudian mengalir ke Sumatera, kembali lagi ke Lombok, dari Lombok kembali lagi ke Australia. Nah, hal inilah yang menyebabkan Pulau Lombok dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia mendapatkan suplai benih dalam jumlah yang banyak. Mengapa? Karena dia mendapatkan pertemuan arus yang cukup banyak membawa benih. Arus yang dari Filipina bertemu di Lombok, arus yang dari Australia bertemu juga di Lombok dan Indonesia. Inilah yang menyebabkan sumber benih lobster di Indonesia sangat-sangat melimpah, 20 kali lipat dibandingkan Vietnam, dan menjadikan Indonesia sebagai sumber benih lobster terbesar di dunia. Oleh karena itu saya menyampaikan tadi bahwa benih yang ada di Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Berapa lama larva lobster berada di alam sampai dia menjadi dewasa berbeda-beda, tergantung dari spesiesnya. Saya tampilkan satu grafik gambar. Ini Panulirus ornatus, dia durasi larvanya ya sekitar 150 hari, 150 sampai 160. Panulirus humarus sekitar 180. Jasus argus ini sama 180. Yang berbeda jauh ini adalah Jasus edwardsii yang sampai sekitar 450 hari dari telur sampai dia menjadi larva akhir. Jadi berbeda-beda durasi larva masing-masing spesies. Nah, selama larva inilah dia mengalir mengikuti arus yang spesifik. Gambar yang sebelah ini adalah larva lobster, ini filosomanya, filosoma tahap air. Jadi larva tahap air itu namanya filosoma. Sedangkan yang di bawah ini adalah pueruli atau puerulus, atau dikenal dengan nama benih-bening lobster. Nah, benih lobster pada awalnya belum diketahui bahwa itu berpotensi untuk dikembangkan. Baru di tahun 2000-an benih-benih lobster ini atau pueruli tadi ini menempel secara alami pada rumput laut dan keramba pembudidaya ikan. Nah, kemudian dia ditangkap. Setelah diketahui bahwa dia menempel secara alami, kemudian dibuatkanlah dia alat tangkap khusus pada pertengahan dekade 2000-an. Nah, alat tangkap khusus itu namanya pocongan. Nanti saya tampilkan gambar pocongannya. Pocongan itu menggunakan kertas semen, jaring, dan karung beras yang dibentuk sedemikian rupa dan digantung pada keramba jaring apungnya. Nah, kemudian di tahun 2013 para nelayan mulai menambahkan lampu di atas KJA-nya. Nah, metode ini diadopsi dari Vietnam setelah ada studi banding ke Vietnam. Nah, dengan adanya penambahan lampu ini mampu meningkatkan tangkapan benih-benih lobster menjadi 10 kali lipat dibandingkan tahun 2009 sampai 2012. Artinya adanya lampu ini mampu meningkatkan jumlah benih yang tertangkap. Okay. Kemudian metode yang digunakan oleh nelayan di Lombok diadopsi oleh nelayan-nelayan yang ada di Sumbawa, Bali, dan Jawa. Sehingga di tahun 2020 dilaporkan benih lobster tidak hanya ada di Lombok, namun juga ada di Sumbawa, Bali, dan Jawa, yang kalau ditotalkan jumlahnya 100 juta lebih tertangkap per tahunnya. Nah, ini yang saya maksudkan pocongan itu. Ini yang pocongan yang karung semen, kemudian dilipat-lipat, terus ditempel di jaringnya. Nanti disinilah benihnya menempel, kemudian ditangkap. Ini adalah dokumentasi penelitian kami di Teluk Awang. Ini kami sedang menganalisis makanan alami yang menempel di
pocongan, sekaligus menganalisis aksi predasi atau saling memakan antara lobster dengan hewan-hewan yang ada di pocongan ini. Kemudian ini yang ditambahkan lampu, metode baru. Yang lampunya ada di sini. Ini keramba jaring apung semuanya. Kemudian ini ada rumah-rumahan. Di sini ada genset. Genset ini sebagai sumber listrik untuk menyalakan lampu. Oke. Jadi setiap malam ini keramba jaring apung ini ditarik ke tengah laut, Di bawahnya ini ada pocongan yang saya tampilkan tadi. Di bawah ini digantung pocongan, terus ditarik di tengah laut, nanti benihnya menempel di pocongan tersebut. Ya, ini lampunya kalau diperbesar fotonya. Kemudian ya, ini gambar keajaannya juga sama. Nah, ini gambar larvanya, larva Phylosoma yang saya ambilkan dari ornatas.com. Ini juga sudah ada di buku yang saya kirimkan. Kemudian ini adalah Puerulus atau pos larva. Jadi larva tahap akhir itu namanya Phylosoma. Setelah dia Phylosoma itu namanya pos larva yang dikenal dengan nama Puerulus. Kemudian ini ada juvenil, remaja, dan ini gambar lobster dewasa. Oke. Yang ditandai dengan adanya telur. Kemudian bagaimana dampak penangkapan benih ini pada kualitas perairan? Ya, belum ada kajian secara lebih detail dan lebih simultan berkelanjutan terhadap kualitas perairan. Namun demikian, sampai tahun 2018 salah satu riset yang kami lakukan menunjukkan yang menggunakan plankton sebagai indikator perairan itu menunjukkan bahwa kualitas perairan yang ada di lokasi penangkapan benih masih dalam kondisi yang baik. Begitu juga dengan riset yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Erlania et al. 2014 menyatakan tidak ada parameter kimia dan fisika yang menyimpang dari standar baku mutu perairan laut untuk biota yang sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Sehingga sampai tahun 2020 ini saya menyimpulkan bahwa kondisi perairan yang ada di spot-spot penangkapan benih masih dalam kondisi yang baik, dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penangkapan ini masih belum terlihat, dan mudah-mudahan tidak ada dampak yang signifikan terhadap kualitas perairan. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.